Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fazmi Ali dengan NIM 19.1221219. Jadi, di sini saya akan membahas terkait dengan review dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada tahun 2023 hingga 2026. Untuk ruang lingkup bahasan saya di sini ada 5. Yang pertama yaitu profil singkat Renstra Dinkes Kota Salatiga tahun 2023 hingga 2026, yang mana memuat fungsi, maksud dan tujuan dan juga landasan hukum. Yang kedua di sini ada kelebihan dan juga kekurangan lingkungan eksternal dan juga internal Renstra, yang memuat analisis SWOT dan juga kelebihan serta kekurangan dokumen Renstra. Yang ketiga di sini ada usulan perbaikan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada tahun 2023 hingga 2026. Yang keempat di sini ada kesimpulan dan juga yang terakhir di sini ada referensi. Untuk yang pertama di sini ada 5 fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yaitu untuk perumusan kebijakan bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk maksud dan tujuan Renstra sendiri di sini yang pertama ada maksud, yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi jajaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang kesehatan. Yang kedua di sini ada memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ataupun stakeholder dalam perencanaan pembangunan bidang kesehatan. Yang ketiga di sini tentunya mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kesehatan. Yang keempat memberikan gambaran Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Yang kelima yaitu sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kepala dinas atas kinerja dinas kesehatan selama 1 tahun dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah. Di sini ada tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, menyediakan suatu tolak ukur dalam upaya evaluasi kinerja tahunan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran, sikap, dan juga tindakan yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. Untuk landasan hukum yang digunakan untuk menyusun dokumen Renstra, di sini ada 18 landasan hukum. Yang pertama yaitu UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2004, yang ketiga ada UU Nomor 36 Tahun 2009, selanjutnya ada UU Nomor 12 Tahun 2019, selanjutnya ada UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Selanjutnya ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010. Selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya ada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 110 Tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu menggunakan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022. Untuk selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama di sini ada strength ataupun kekuatan. Untuk yang pertama di sini ada kompetensi tenaga kesehatan minimal D3 untuk beberapa program telah terpenuhi. Yang kedua tersedia tenaga kesehatan berpendidikan S2 sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Yang keempat struktur organisasi dinas kesehatan telah sesuai dengan tugas dan juga fungsi yang diemban. Yang kelima komitmen pemerintah Kabupaten Salatiga dan legislatif dalam menanggulangi masalah kesehatan. Yang keenam kemitraan. 7 kemudahan akses komunikasi, informasi dan juga teknologi. 8 kemudahan akses jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan, 9 tersedianya pelayanan gawat darurat, 10 tersedianya pelayanan persalinan 24 jam di puskesmas, 11 tersedia peralatan kesehatan yang memadai, 12 tersedia obat-obatan yang cukup, 13 puskesmas telah terakreditasi, 14 puskesmas telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut BLUD. Weakness yaitu kekurangan. Di sini ada 10 kekurangan pada SWOT Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi, termasuk variasi 9 jenis tenaga inti tenaga kesehatan di pelayanan dasar belum terpenuhi. Yang kedua, kapasitas, komitmen, dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan yang belum merata. Ketiga, keterbatasan anggaran kesehatan. Kualitas data belum baik, belum tepatnya metode promotif yang diterapkan, pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif, manajemen puskesmas belum optimal,
penerapan regulasi dan pengawasan yang belum optimal, belum semua alat kesehatan terpenuhi, dan yang terakhir, belum semua fasilitas kesehatan melakukan upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Untuk selanjutnya di sini ada O atau yang biasa disebut dengan opportunities. Yang pertama di sini ada komitmen global SDGs, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, peraturan daerah tentang penanggulangan HIV/AIDS. Yang keempat di sini ada peraturan daerah tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, peraturan wali kota tentang penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum di puskesmas dan juga RSUD, adanya SPM yang jelas indikator dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, partisipasi masyarakat dan swasta bidang kesehatan yang cukup tinggi, adanya pendanaan dari non-kapitasi BPJS dan DAK non-fisik seperti biaya operasional kesehatan, puskesmas, dan UKM kabupaten, jaminan persalinan, dan yang terakhir distribusi obat dan akreditasi puskesmas. Yang terakhir di sini ada treat, yaitu ada 4. Yang pertama, kebijakan tidak adanya pengangkatan pegawai tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Yang kedua, banyaknya pegawai yang pensiun dan tidak ada pengganti. Yang ketiga, perubahan rencana kegiatan akibat kebijakan baru. Yang terakhir ada globalisasi pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kelebihan dan juga kekurangan pada dokumen Renstra Kota Salatiga ini. Yang pertama ada kelebihan yaitu komprehensif dan sesuai dengan kerangka SWOT, yang mana Renstra ini telah memuat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Analisis SWOT merupakan metode yang lazim untuk perencanaan kesehatan daerah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal menurut Burel dan pada tahun 2017, sehingga pada dokumen Renstra ini memiliki kelebihan karena telah adanya analisis SWOT. Yang kedua di sini ada berbasis regulasi dan juga kebijakan nasional. Yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya ada 18 landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Renstra ini sehingga dikatakan sebagai kelebihan dari dokumen Renstra ini. Alasannya sendiri karena kesesuaian dengan regulasi yang agar dokumen operasional ini selaras dengan kebijakan dari nasional sendiri. Untuk kekurangannya di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu kurang mendalam dalam menganalisis data. Dengan alasan dokumen perencanaan sebaiknya itu menyajikan evidence-based planning dengan data kuantitatif yang detail menurut Wisem pada tahun 2018. Yang kedua di sini ada integrasi program belum jelas. Terdapat catatan bahwa kegiatan promotif dan preventif belum terintegrasi secara komprehensif. Yang mana keterpaduan antara program sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Untuk selanjutnya, di sini ada usulan perbaikan yang dapat saya usulkan untuk dokumen rencana strategis pada Kota Salatiga untuk tahun 2023 hingga 2026 ini. Ada 4. Yang pertama yaitu penguatan basis data dan analisis evidence base, yang mana caranya dengan menambahkan analisis tren kuantitatif untuk indikator utama seperti AKI, AKB, stunting, dan lain-lain. Lalu di sini juga menggunakan data terpilah, disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, wilayah, agar kebijakan itu lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua di sini ada integrasi program promotif dan preventif, yang mana dengan cara memadukan kegiatan lintas program. Yang kedua di sini dengan mengembangkan pendekatan life course dari ibu hamil hingga lansia. Dengan alasan WHO pada tahun 2016 itu menekankan pentingnya layanan kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi sistem. Yang ketiga di sini ada penguatan analisis lingkungan eksternal, yang mana dengan menyertakan kajian risiko terkait dengan perubahan iklim, pandemi, ketergantungan obat impor, dan migrasi tenaga kesehatan. Yang kedua di sini juga bisa menggunakan analisis skenario, best case, moderate, worst case, dan agar pemerintahan siap dengan perubahan global. Dengan alasan perubahan global mempengaruhi ketersediaan layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik, yang mana dengan membentuk mekanisme feedback masyarakat melalui forum komunitas kesehatan, survei digital kepuasan masyarakat, dan juga mekanisme aduan online. Yang kedua di sini juga bisa dengan menyajikan hasil capaian kinerja secara periodik dalam bentuk laporan publik. Dengan alasan partisipasi masyarakat itu dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan dari kebijakan. Dan yang terakhir di sini, bagaimana terkait dengan kesimpulan dari hasil review dokumen Renstra pada Kota Salatiga pada tahun 2023 hingga 2026, yang mana dokumen ini telah disusun untuk menjadi pedoman pada pembangunan kesehatan dengan hasil analisis SWOT yang menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan itu memiliki kekuatan berupa ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, serta dukungan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan anggaran, kualitas data yang belum optimal, dan juga manajemen layanan yang masih perlu untuk ditingkatkan.
Peluang muncul dengan hadirnya melalui dukungan regulasi, komitmen global seperti SDGs, serta partisipasi masyarakat dan pendanaan tambahan. Di sisi lain, ancaman muncul dari keterbatasan pengangkatan tenaga baru, pensiun pegawai, serta tantangan globalisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang telah saya sebutkan sebelumnya berfokus pada penguatan basis data berbasis bukti, integrasi program promotif dan preventif, analisis resiko dan lingkungan eksternal, serta peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik. Ini merupakan referensi yang telah saya gunakan untuk menyusun analisis dokumen Renstra Kota Salatiga tahun 2023 hingga 2026. Sekian presentasi pada kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.